Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang dimuliakan Allah, sabar itu mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dikerjakan. Ada orang yang bilang bahwa sabar itu ada batasnya dan lain-lain. Orang yang kuat itu, sahabat sekalian, bukan orang yang kuat mengangkat beban 200 kilo, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan marah ketika kita dalam keadaan marah. Sahabat sekalian, Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Sahabat yang berbahagia, ada kalimat sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa makna pesan Al-Quran ini? Ada pendapat yang menarik tentang ayat ini, bahwa kalau kita bersabar, maka Allah akan bersama kita. Tetapi sahabat sekalian, bukan demikian. Akan tetapi sebaliknya, bahwa kita harus bersama Allah dahulu, mendekat dan mohon kepadanya dahulu, supaya kita memiliki kesabaran. Sahabat sekalian, pertanyaannya adalah, siapa orang yang sabar itu? Allah ingatkan kepada kita, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan berkata, innalillah, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Pertanyaan berikutnya adalah, apa balasan orang yang sabar? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Sahabat sekalian, apa langkah yang kita lakukan untuk bisa menjadi orang yang sabar? Maka yang pertama adalah menunda. Dalam praktek, kunci terpenting untuk bisa sabar adalah kita harus mau menunda reaksi atas segala peristiwa yang terjadi. Jangan menjadi orang yang reaktif, karena kata sabar itu memang artinya adalah menahan atau menunda. Itulah Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, ketika seseorang itu dalam keadaan marah dan dia berdiri, maka dia harus menunda supaya duduk. Ketika dia duduk masih marah, maka dia harus berbaring. Dan ketika dia berbaring masih marah, maka kita harus mengambil air wudhu dan sholat untuk supaya kita menjadi orang yang sabar. Yang kedua adalah mengikuti proses. Orang sabar adalah orang yang mengikuti proses, bukan orang yang gemar mencari jalan pintas, menerabas, menerobos. Lihatlah orang yang membuat patung. Mereka memahat patung itu dengan proses mengubah batu menjadi tubuh yang kasar, lalu membuat hidung, mata, mulut, bibir, dan lain-lain.
maka itu memerlukan kesabaran juga, membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi orang yang sabar itu bertindak sesuai dengan rencana, tidak gerusa-gerusu, tidak berbuat seenaknya sendiri. Itulah, sahabat sekalian, sabar memberikan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa mengucapkan dan bisa melaksanakan apa makna dan pengertian sabar itu. Ada kurang lebihnya mohon diberi maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.